Judul, Hantu Tak Terduga. Genre horor. Pada suatu hari ada seorang dosen namanya Pak Tommy lagi sendirian di ruangan. Dari kecil, Pak Tommy sudah suka dengan film horor dan bercita-cita untuk membuat film horor buatannya sendiri. Jam berbunyi, tik-tok, memenuhi ruangan. Pak Tommy terlihat serius mengerjakan laptopnya dengan meja yang berantakan. Buku-buku terlihat berserakan. Lalu Pak Tommy bilang, Akhirnya selesai juga. Pak Tommy masukin laptop ke tas, lalu berdiri dan pakai jaketnya. Kemudian jalan keluar, terus ngunci pintu dari luar. Pas dia balik badan, dikagetin hantu di belakangnya. Kamera nunjukin muka Pak Tommy. Tamat. Kamu dari kampus mana tadi kamu bilang? Di dalam tahapan praproduksi, skrip adalah panduan dan peta utama yang digunakan oleh seluruh tim, mulai dari sutradara, aktor, hingga tim produksi teknis seperti pencahayaan dan suara. Skrip yang ditulis dengan format yang benar membuat seluruh tim memahami adegan, lokasi, emosi karakter, dan detail teknis lainnya, serta mengurangi resiko terjadinya kesalahpahaman atau perbedaan interpretasi terhadap suatu adegan. Ini sangat membantu kemudahan koordinasi antar departemen, menghemat waktu saat persiapan, dan memungkinkan seluruh proses produksi berjalan lebih lancar. Untuk membuat skrip yang efektif, kita perlu memahami elemen-elemen pembentuk di dalamnya. Yang pertama, header atau slagline. Bagian ini menunjukkan lokasi dan waktu adegan. Formatnya terdiri dari 3 bagian, interior atau eksterior, lokasi, dan waktu. Jadi misalkan, interior ruang kelas siang, ini menandakan bahwa adegan berlangsung di dalam ruang kelas pada siang hari. Sementara, eksterior nama gedung malam, menandakan bahwa adegan berlangsung di luar bangunan yang disebut dalam adegan pada malam hari. Header membantu kru teknis memahami persiapan lokasi dan pencahayaan yang tepat. Yang kedua, action atau deskripsi adegan. Ini adalah penjelasan visual tentang apa yang terjadi di adegan tersebut. Action ditulis dengan tidak bertele-tele, namun spesifik agar mudah dibayangkan dan tetap menjaga kejelasan adegan dari ambiguitas. Misalnya, seorang pria paruh baya duduk termenung di meja menatap jam dinding. Walau terlihat ringkas, namun di dalam kalimat tersebut sudah terdapat ragam informasi yang membantu kejelasan detail adegan. Pastikan juga penulisan pada action bersifat present tense alias waktu sekarang, bukan menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lampau atau masa depan. Deskripsi seperti ini membantu tim visual dan aktor membayangkan suasana yang diinginkan. Ketiga, karakter atau nama karakter. Pada saat pertama kali seorang karakter muncul atau diperkenalkan di dalam action atau narasi adegan, nama karakter ditulis dalam huruf kapital sepenuhnya. Setelah itu, barulah penulisan nama karakter bisa kembali ditulis dengan format biasa alias huruf kapital pada awal nama saja. Terkecuali di awal suatu dialog di mana nama karakter selalu ditulis dalam huruf kapital penuh di atas dialog yang mereka ucapkan. Ini memudahkan aktor mengenali bagian dialognya, terutama saat membaca naskah untuk pertama kali. Judul, Langkah Tak Terlihat. Genre, horor. Interior, ruang kerja dosen, malam hari. Ruangan sepi, hanya terdengar suara detak jam monoton. Pak Tommy, seorang dosen paruh baya, terlihat tengah duduk di meja kerjanya. Jarinya mengetuk touch laptop dengan cepat, menciptakan irama pelan di antara tumpukan buku dan berkas dokumen yang berserakan di sekitarnya. Pak Tommy berbicara sendiri, menguap. Akhirnya selesai. Pak Tommy membuka laci meja, mengeluarkan DVD film horor, lalu menatap sampul DVD sembari tersenyum kecil. Setelah beberapa saat, ia memasukkannya ke dalam tas bersama laptop. Pak Tommy berdiri, lalu mengenakan jaketnya. Mematikan saklar lampu, dengan langkah tenang,
Ia menuju pintu kaca depan, membukanya, dan perlahan keluar. Setelah itu, ia mengunci pintu dari luar dengan bunyi klik pelan yang menggema di malam yang hening. Nah, kira-kira seperti itu. Gimana? Paham? Paham, Bu. Saya coba lanjutin ya. Eksterior, koridor gedung universitas, malam. Pak Tommy berjalan menyusuri koridor gedung yang sepi. Suara langkah sepatunya bergema di sepanjang perjalanan, menciptakan suasana mencekam. Oke, good. Lanjut. Namun tiba-tiba, Pak Tommy menyadari sesuatu yang janggal. Ia mendengar suara. Suara tak, tok, tak, tok. Pak Tommy kaget dan menoleh ke belakang, berjalan cepat. Pas sampai tangga, Pak Tommy noleh lagi. Dan ia nggak melihat apapun, tapi suaranya masih kencang. Pak Tommy berkata, Suara apa itu? lalu dengan keburu-buru, Pak Tommy pun turun dari tangga. Tamat. Oke, stop. Ya, Bu. Saya ulangi lagi ya. Keempat, dialog. Bagian dialog adalah apa yang tengah diucapkan oleh karakter di dalam adegan. Ini ditulis di bawah nama karakter dan di tengah-tengah halaman. Format dialog yang rapi membantu aktor untuk fokus pada penyampaian emosi dan mempermudah keterbacaan serta navigasi saat harus menemukan kalimat mereka di dalam skrip. Kelima, parentesis atau frailist adalah elemen dalam dialog yang memberikan petunjuk atau instruksi singkat kepada sang aktor mengenai cara menyampaikan dialognya. Parentesis ditempatkan di antara nama karakter dan dialog itu sendiri, dan umumnya ditulis dalam tanda kurung. Dapat digunakan untuk memberi arahan seperti emosi, nada bicara, volume atau intonasi, dan tindakan sederhana. Pastikan parentesis singkat, relevan, dan tidak berlebihan ya. Keenam dan terakhir, transisi. Transisi adalah isyarat visual atau efek khusus yang memberitahu sang editor atau sutradara cara menghubungkan satu adegan ke adegan selanjutnya. Transisi biasanya ditulis di sisi kanan halaman skrip dan diakhiri dengan tanda 2 titik atau titik. Namun ingat, tidak semua perpindahan adegan membutuhkan keterangan ini ya. Hanya tulis transisi jika perpindahan mempengaruhi mood, tempo, atau ritme film. Itulah tadi ke-6 elemen utama dalam format penulisan skrip film. Format yang benar bukannya soal tampilan rapi, tetapi juga membuat seluruh proses praproduksi hingga produksi jadi lebih efisien, lebih jelas, dan mengurangi ambiguitas, sehingga menghasilkan film yang sesuai dengan visi awal. Eksterior, area parkir universitas, malam. Pak Tommy setengah berlari menghampiri mobil miliknya. Nafasnya terengah-engah. Ia dengan cepat merogoh kantong celana mencari kunci mobil. Bagus. Teruskan. Mendadak, wajah Pak Tommy berubah ketakutan. Kuncinya tidak ada. Pak Tommy panik dan mulai muter-muter nyari kuncinya, tapi nggak ketemu. Pak Tommy berkata, Sial, di mana kunci mobilku? ia pun mundur, sembari mencari kuncinya di lantai, tapi tetap nggak ketemu. Suara tak tok semakin dekat. Pak Tommy takut dan lari keluar kampus. Kamera ngeliatin sosok hantu berdiri merhatiin Pak Tommy yang lagi lari di kejauhan. Cut to animasi bumper logo. Tamat.